Akses air bersih dari sumber yang terjangkau adalah tantangan pengelolaan air di Yogyakarta saat ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran kali berhadapan langsung dengan sejumlah permasalahan tersebut. Mereka beradaptasi dengan pembangunan kota yang merubah pola akses air. Air Warga mendokumentasikan ragam cerita masyarakat menghadapi permasalahan pengelolaan air di Yogyakarta. Berikut salah satu cerita. ...2024 sih harapannya bisa lebih baik ya. Karena kemarin 2023 nih di perkotaan udah mulai kerasa banget nih tentang krisis air. Banyak sumur yang debitnya berkurang, terus bahkan asat gitu loh. Yang dulunya nggak pernah dirasakan warga perkotaan, tapi sekarang udah mulai kerasa. Namanya Ainun Murwani. Ia salah seorang warga yang tinggal di Kampung Kota Notoyudan, Yogyakarta. Sejak 2012 yang lalu, Ainun aktif dalam Paguyuban Kalijawi, sebuah komunitas berbasis perempuan yang tinggal di sekitar bantaran Kali Winongo dan Gajah Wong. Tapi hal itu juga ketika kemarin hujan turun, terus debitnya udah mulai kembali, kayaknya masyarakat lupa gitu loh bahwa kemarin yang terjadi mereka kekurangan air itu adalah ancaman gitu loh. Ancaman itu bahaya yang ke depan akan dirasakan lebih parah lagi. Paguyuban Kalijawi yang diikuti oleh Ainun terbentuk atas respon terhadap ancaman penggusuran karena rencana perbaikan kawasan kumuh oleh pemerintah. Kekhawatiran akan kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar membuat mereka berswadaya, berkelompok untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup termasuk air bersih. Episode Air Warga ini akan mengungkapkan bagaimana warga memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi sehari-hari di perkotaan. Kami mengikuti Ainun dalam susur Kampung Kota Notoyudan. Nah, ini juga salah satu MCK komunal. MCK komunal. MCK komunal ini sumurnya kan juga komunal, terus tandon, pakai tandon. Ngambil dari sumur? Sumur gali juga. Kalau dulu kan sebelum ada MCK komunal itu kan banyak warga yang masih BAB di sungai gitu. Tapi kan sekarang sudah ada MCK. Di saat ada beberapa titik yang di bantaran ini ada 2 titik. Itu jadi orang ke situ BAB-nya. Nah, itu ejek-ejek itu mata air besar itu dulu dia nyuplai air ke pabrik es waktu itu. Di sekitar 500 meter dari sini zaman dulu ada pabrik es. Nah, mata air itu menyuplai air ke sana. Jadi debitnya dulu sangat tinggi. Nah, itu di situ itu dulu kayak sendang gitu. Jadi orang itu kalau mandi, kalau nyuci itu di situ semua. Bahkan dua kampung ini kan di sini Pakuncen, di sini Notoyudan. Itu orang jadi satu ke situ. Jadi orang mandi di situ, mencuci, ibu-ibu kalau nyuci di situ. Waktu kecil aku juga kalau mandi di situ. Terus berenang di sungai gitu. Dulu masih setiap siang pulang sekolah itu pokoknya alasannya mau ke sungai gitu. Mau BAB, padahal mau ciblon, mau renang gitu di sungai. Itu waktu kecil aku kayak gitu. Terus mata air itu dulu juga jadi tempat interaksi antara ibu-ibu 2 kampung ini gitu. Berinteraksi, saling bertukar informasi, ngobrol, gibah segala macam lah. Itu menurut aku kayak sumur, terus mata air itu adalah interaksi tempat atau yang dihalalkan oleh ibu-ibu. Maksudnya dengan mudah ibu-ibu pamit untuk nyuci gitu, padahal di situ dia berdialog dengan ibu lain, bahkan ngobrol tentang politik, ngobrol tentang segala macam, ekonomi ataupun apa itu tidak ada larangan. Nggak mungkin suaminya melarang
dia nyuci di situ. Padahal sebenarnya banyak yang bisa dilakukan selain mencuci kan gitu. Sumur kalau sekarang udah nggak ada lagi orang mandi di situ karena udah hilang kan sendangnya. Tapi sumur juga seperti itu. Pagi-pagi ibu-ibu udah di sumur, itu banyak sekali interaksi yang dilakukan di situ. Obrolan dari obrolan receh sampai obrolan memikirkan bagaimana lingkungan, bagaimana isu tentang air, isu tentang sampah itu juga terjadi di situ gitu loh. Mau di situ? Aku kalau mau ke Kulon Kali itu nyebrang sungai, masuk sungai nyebrang gitu. Kalau sekarang kan harus lewat jembatan, harus ini nggak nyebrang lagi terus. Jadi interaksinya kalau dulu lebih kuat karena ada apa namanya ejek-ejek itu. Kalau sekarang kan jadi jaraknya jadi kelihatan gitu. Kalau dulu tuh udah kayak satu kampung, misalnya Bu A sama Bu B yang beda kampung itu tapi udah deket karena nggak berjarak. Kalau sekarang kan jadi berjarak. Ketika Kali Jawi berproses sebenarnya ya, Kali Jawi itu kan dulu awalnya adalah menyatukan wilayah di beberapa kampung gitu untuk menjadikan permasalahan yang ada itu menjadi permasalahan kolektif dan dicari solusinya secara kolektif gitu. Itu terjadi di Kali Jawi gitu loh. Jadi interaksi antar kampung terus berjejaring gitu yang sudah hilang kan, berjejaring antar kampung itu kan jarang gitu loh. Nah Kali Jawi ini ada itu untuk menjaringkan kampung-kampung di perkotaan yang punya permasalahan yang sama gitu. Karena kalau satu kampung bicara, satu RT bicara pasti nggak didengar. Tapi ketika banyak RT dengan permasalahan yang sama disampaikan, terus menyampaikan konsep penanganannya atau penyelesaiannya itu pasti akan didengar gitu loh. Kayak dulu waktu permasalahan yang ada di Bantaran, terus kita buat 6 model perencanaan kampung yang diajukan ke pemerintah itu didengar dan sekarang diimplementasikan dengan program Kotaku, adanya jalan inspeksi, terus ngepras rumah, jadi tidak harus digusur gitu loh dari situ, tapi dengan ngepras rumah itu kan ternyata bisa gitu loh ketika kita bareng kampung-kampung di perkotaan dengan permasalahan yang sama itu bareng menyampaikan masalah yang sama dan membuat usulan itu ternyata bisa direalisasikan oleh pemerintah. Assalamualaikum gitu dong. Di sana ada satu sumur komunal. Ini komunal. Pak, delok sumur. Dicek kok iki. Ora sih. Dulu ini sumur pribadi, terus karena banyak yang make terus jadi di sana di atas. Ini juga hidran, jadi di setiap yang dekat-dekat sumur pasti ada hidran. Ini tandon. Oh, 2 ini. 2014 nih, Bu. Ini sekitar ini sumurnya udah lama, tapi dijadikan komunal terus dipasangi mesin itu sekitar tahun 2014. Masih ada sampai sekarang ya. Jadi biasanya kan
orang itu males ngerebus air karena mahal gasnya. Lebih murah beli refill. 6.000, 7.000 udah minum, bisa langsung minum daripada ngerebus kan gitu. Terus rasanya juga beda kan direbus sama air mineral langsung. Galon itu berarti yang buat konsumsinya. Oh, yang buat konsumsi. Kalau buat masak sumur. Ada rasa nggak selama ini? Enggak sih, dulu pernah ada kaporitisasi di sumur-sumur. Kan di sini semua sumur mengandung bakteri E. coli. Dulu pernah dipasangi alat itu untuk menetralkan dia dari bakteri, itu dilepas, diambil. Nggak mau, orang pada berbau kaporit kan, nggak mau. Kerasa Mbak sampai? Ya nggak enak aja gitu loh. Dirasa di lidah atau tercium? Dicium sama di lidah ya jadi ada rasa gitu loh, berasa kaporit gitu. Air galon ngabisin berapa tuh Mbak sebulan rata-rata? Aku seminggu itu 2-3 seminggu. 3 galon? Oh, 3 galon. Berapa ribu tuh Mbak? Aku pakai 2, aku pakai Pristine sama yang refill. Pristine itu biasanya sebulan 2, seminggu 1, sebulan 2 yang Pristine itu. Terus tapi kalau yang refill itu bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Kalau yang Pristine sebulan 2 kali ganti. Kalau yang biasa itu bisa seminggu 2-3 kali. Berarti sekitar 10 galon berarti Mbak? Sebulan? Iya. 2, 4, iya sekitar 10 itu. 10 galon? Total ngabisin berapa Mbak? Estimasi uang yang dihabiskan untuk galon? Nah kalau yang refill itu kan 6.000, 12.000, berarti kali sebulan kan seminggu kan 12.000 kali 4, 48.000. Kalau Pristine 23.000 kali 2, 46 tambah tadi berapa? 48. Iya. 100-an ya? 100.000, sekitar 100.000 lah ya Mbak. Terus buat bayar PDAM-nya 120-an ribu. Terus sumur 25.000. 25.000. Total berarti sekitar berapa? 250.000? Iya, ada. Memang aku agak boros di air. Jadi PDAM itu boros karena itu penggunaanku itu, cara menggunakannya itu enggak hidup kecil terus konsisten hidup gitu, tapi mati terus nanti hidupin kalau mau pakai. Nah, itu kan bikin meterannya naik turun itu kan lebih mahal. Iya, tarikannya ya. Tarikannya. Selain ejek-ejek dan sumur sebagai sumber air, Noto Yudan juga masih menggunakan belik atau mata air kecil yang umumnya berada di sekitar dinding sungai. Akan tetapi, pasca pembangunan talut dan jalan inspeksi, hanya sebagian kecil belik yang berhasil dikonservasi. Dek Ratu. Itu kan kosong, baru kalau mau dipakai baru diisi embernya. Baknya itu. Terus di bawah lebih kecil lagi tandon yang di bawah. Turun lagi nggak apa-apa ya? Oh, lagi dipakai mandi Mami. Lagi dipakai mandi. Ora, enggak. Yang di bawah lebih embernya lebih kecil lagi. Kalau mau dipakai baru diisi. Iya. Jadi airnya langsung ngalir dari sumur. Sumur sama 2 kan, ada 2 pipa, ada 2 keran itu sumur sama PDAM. Ini sumur, ini PDAM. Karena ini kalau siang kan jarang yang pakai. Iya. Dia agak gede. Tapi kalau pagi dia kecil. Terus tahu nariknya itu dari sumur atau dari? Ini kan kerannya ada 2. Oh. Ini yang dari PDAM.
lebih gede kan dia. Ya, keran panas dinginnya itu malah mengganti Ganti. sumber airnya ya, Mbak? Iya, ini dari sumur. Lebih kecil kan dia. Yang ini juga sama. Ini ini 2 juga. Ini kan ini sumur. Segini nih debitnya. Kalau yang ini PDAM. Lebih gede kan. Kita kembali. Nyuci dan yang berarti PDAM hanya dipakai untuk mencuci dan apa nih, Mbak? Cuci mandi. Cuman. MCK. Kalau di sini nggak bisa pakai sumur, kerannya satu hanya. Laundry tadi. Oh, Pakai PDAM. itu kamar mandi juga cuma 1 keran karena sumur nggak bisa naik. Ketersediaan air merupakan aspek penting dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari di Kampung Notoyuden. Sedangkan keterjangkauan terhadap sumber air menjadi permasalahan tersendiri. Seiring berjalannya waktu, sumber air yang digunakan beralih dari kepemilikan pribadi menjadi pengelolaan secara komunal untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah tangga. Belum lagi dengan terbatasnya air, warga harus terbebani dengan biaya pemenuhan air yang besar dari penggunaan sumber yang bervariasi. Sehingga biaya yang disisihkan untuk air sendiri telah memotong sebagian besar dari pendapatan mereka. Di episode selanjutnya, Walaupun pakai mesin, tapi kita harus nandu banyak gitu kan. Ini sampai tangannya itu melepuh, berdarah-darah sampai itu. Jadi kan banyak itu apa? Kayak pipa masuk ke sana, masuk ke sini, ada yang ke situ. Tuh kelihatan sampahnya di mana-mana kan Mas. Nah, ternyata benar itu dia mandi di sini, meminta apa permintaan di sini terkabul dan ini sempat juga ada wayang kulit di sini malam.